الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. yang saya hormati Ketua Takmir Masjid, yang saya muliakan, yang saya hormati Kepala Desa, yang saya muliakan, yang saya hormati perwakilan Wali Kota, yang saya muliakan, yang saya hormati khususan imam kita, qari kita Ustaz Habibi, yang saya muliakan, yang saya hormati para kiai, para asatiz, para alim ulama, masyarakat, hadirin hadirat di malam yang penuh berkah ini. Bagaimana jamaah kini kau? Sehat? Alhamdulillah. Habis bahasa Padang, habis. Ada lagi. Subhanallah. Bagus. Cantik-cantik di sini ya. Walaupun nenek-nenek tetap cantik ya. Gak terasa waktunya. Sudah 12 hari Ramadan. Betul? Hah? 17. Berapa? 17. Sudah 17. Ya Allah, betul gak terasa waktunya. Baru kemarin acara Marhaban Ya Ramadan. Baru kemarin. Sudah 17. Dan memang sifat bulan suci Ramadan ini cepat lewat, habis. Baru masuk sudah 17. Besok masuk i'tikaf. Begitu masuk i'tikaf, besoknya mohon maaf lahir batin selamat hari raya. Benar kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bulan suci Ramadan apa? Setelah Allah jelaskan kewajiban puasa kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Kok ayyaman ma'dudat? Kan satu bulan. Ramadan itu satu. Kok sebut berapa hari? Memang sifat bulan suci Ramadan satu bulan, tapi terasa berapa hari aja. Ini bulan suci Ramadan. Karena itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nunggu bulan Ramadan ini dengan rasa rindu. Dalam riwayatnya sahabat Rasulullah 6 bulan sebelum Ramadan, coba bayangkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka setiap hari, setiap malam doa. Selama 6 bulan apa? Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. 6 bulan sebelumnya mereka hatinya, fikirannya lari ke Ramadan. Untuk apa? Mereka sudah paham akan datang bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, yang sifatnya cepat lewat, cepat habis.
Karena itu mereka sudah siapkan duluan untuk begitu masuk bulan suci Ramadan, dia isi ibadah taat yang terbaik. Dan ternyata Rasulullah SAW sudah kasih tandanya. Doa yang sama-sama kita hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Coba bayangkan, ini baru masuk Rajab, baru hari pertama Rajab, masih 2 bulan lagi Ramadan. Maka Rasulullah sampaikan apa? Ya Allah, berkahi kita bulan Rajab, Syaban dan balighna Ramadan. Karena itu kata ulama, memang persiapan Ramadan sebelumnya harus paling tidak 2 bulan sebelum Ramadan kita sudah siap-siap duluan. Untuk apa siap-siap itu? Untuk apa? Biar datang bulan suci Ramadan kita bisa jalan dengan lancar. Kalau masuk Ramadan bisa kita ibadah taat dengan lancar. Sekarang misal di kantor wali kota ada acara besar, persiapan mereka kapan? Jauh hari sebelumnya dia sudah siap-siap duluan, berikan tugas antum di sini, ini begini, masalah kapan acara, di mana acaranya, makanannya gimana, siapa yang sambutan, yang ceramah, siap, semuanya dibahas, disiap-siapkan semuanya. Untuk apa? Untuk kalau datang hari acara bisa jalan dengan lancar. Ternyata bulan suci Ramadan kalau belum ada persiapan yang luar biasa sebelumnya, tidak bisa jalan dengan lancar. Karena itu kata Rasulullah, persiapan Ramadan dari bulan Rajab. Rasulullah SAW masuk bulan Rajab banyak sekali puasanya. Begitu masuk Sya'ban, hampir semua Sya'ban puasa. Untuk apa? Kebiasaannya puasa. Masuk Ramadan gak terasa berat lagi, gak capek lagi, karena memang sudah kebiasaannya melaksanakan puasa. Kebiasaannya salat malam setiap malam. Masuk Ramadan gampang sekali tarawih, gampang sekali. Artinya ada persiapan dulu. Baca Al-Quran setiap waktu, setiap saat. Masuk Ramadan tinggal nambah lagi khataman Quran di bulan suci Ramadan, menjadi kebiasaan. Kalau belum ada persiapan, apa yang terjadi? Coba bayangkan, datang bulan suci Ramadan mau puasa, malas puasa. Lihat kebiasaan setiap hari makan 3 kali dari subuh sampai maghrib, mana sekarang suruh jangan, nggak boleh makan lagi. Ini dosa pertama. Apa? Orang mukmin senang hatinya kedatangan bulan suci Ramadan. Rasulullah kalau masuk Ramadan bawa kabar gembira bagi umatnya. Kata Rasulullah, setelah sudah tiba, sudah datang bulan yang penuh berkah, bulan rahmah, bulan ampunan, bulan suci Ramadan, dengan rasa bahagia dan senang. Mana orang ini sedih, malas, gak senang. Dosa pertama. Mohon maaf kalau ada orang jarang baca Quran. Nanti saya baca Quran.
Malah mohon maaf, di Indonesia ada pemahaman yang barat sekali. Ya Allah, kan kita punya program Quran, kita keliling seluruh Indonesia untuk program Quran. 3 bulan lalu saya dalam satu acara, saya sampaikan kepada jemaah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, baca Al-Quran setiap bulan sekali. Itu paling tidak bagi orang mukmin harus dia baca Al-Quran setiap bulan sekali. Artinya satu hari satu juz, one day one juz, 3 bulan 30 juz. Itu di luar Ramadan. Kalau masuk Ramadan, khatam Quran berkali-kali. Seperti Imam Syafi'i yang Indonesia ikuti mazhabnya. Imam Syafi'i kalau masuk bulan suci Ramadan, dia khatam Quran 60 kali. Berapa? Kalau masuk Ramadan, sungguh-sungguh bersama Al-Quran. Begitu saya sampaikan kepada jamaah, wasiat Rasulullah kita baca Al-Quran setiap bulan sekali. Mana ada orang angkat tangannya, Syekh, ini salah faham. Salah faham apa? Dia baca ayatnya, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Ya, saya hafal ayatnya. Maksudnya apa? Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Artinya kita akan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Baca Al-Quran kapan? Setiap hari. Kok kata beliau nunggu bulan Ramadan baru mau baca Quran? Itu yang terjadi. Akhirnya karena banyak jauh dari Al-Quran, nanti di bulan Ramadan saya baca Quran. Masuk bulan suci Ramadan, hari pertama dia megang Quran, mau baca Quran ini. Dia buka, baca surah Al-Fatihah, masuk surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum baru berapa ayat sudah ngantuk. Niatnya mau baca 1 juz, malah jadi 1 halaman. Benar. Dan ini buktinya. Jujur aja, saya isi acara tadi malam, ratusan orang datang. Saya tanya kepada jemaah, sekarang sudah lewat 15 hari yang sudah khatam Al-Quran 3 kali, angkat tangannya. Artinya dia semangat baca setiap 5 hari, khatam Quran sekali. Yang sudah khatam Quran 3 kali, angkat tangannya. Jamaah di sana tidak ada yang angkat tangannya. 15 hari yang sudah khatam Quran sekali, angkat tangannya. Jamaah yang di sana tidak ada yang angkat tangannya. 15 hari
sudah baca 15 juz. Artinya satu hari satu di bulan Ramadan, bulan Quran yang harus kita khatam berkali-kali, malah kita minta satu hari satu juz, 15 hari 15 juz. Angkat tangannya jamaah yang di sana, yang sana tidak ada enak. 15 hari sudah baca 10 juz. Angkat tangannya jamaah. Jamaah yang di sana, ratusan orang yang angkat tangannya, tidak lebih dari 17-18 orang. Terus ratusan orang lagi apa? Kalau tidak baca Quran di bulan Ramadan, bulanul Quran, kapan mau baca lagi? Mereka itu, saya tahu, hari pertama, hari yang kedua, dia baca 2 juz per hari. Hari yang ketiga, hari yang keempat, 1 juz. Hari yang kelima, hari yang keenam, setengah juz. Hari yang ketujuh, hari yang ke-8, 1 halaman. Besoknya tidak baca Quran lagi. Tapi beda dengan jamaah yang di sini, beda. Kelihatan wajahnya bercahaya, bersinar. Artinya 17 hari sudah khatam 5 kali, benar? Nah, 17 hari. 3 kali 17 hari yang sudah khatam 3 kali. Angkat tangannya. 1 masih hidup ini. Orang Indonesia ya, orang Indonesia ya, makan nasi padangnya. Artinya bisa atau tidak? Ini orang dari kalian, bisa atau tidak? Bisa. Bisa. 17 hari khatam sekali. Angkat tangannya. 1, 2, 3. 17 hari istiqamah baca 1 juz per hari, berarti sudah 17 juz. Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lain gimana? Yang lain gimana? Tahu, Allah subhanahu wa ta'ala ada tujuan yang mulia melalui bulan suci Ramadan. Apa? Allah jelaskan tujuan bulan puasa ini, la'allakum tattaqun. Artinya gimana itu la'allakum tattaqun? Harus kita paham. Artinya gimana la'allakum tattaqun? Allah subhanahu wa ta'ala mau sampaikan kepada hamba-Nya, karena Allah sayang, mau sampaikan Anda hebat, Anda luar biasa, Anda bisa dan mampu. Biar Anda percaya diri lagi. Harus Anda percaya diri. Karena Anda hebat, kata Allah. Anda hebat, Anda luar biasa. Dan buktinya bulan suci Ramadan. Cuma
la'allakum tattaqun. Sekarang banyak antara kita sepanjang tahun jarang puasa sunnah. Jarang puasa sunnah. Kenapa tidak puasa sunnah? Kenapa tidak puasa sunnah? Lapar, haus. Kalau di sini panas, betul? Atau saya kerja di kantor, gak bisa karena saya kerja. Oh gitu ya. Mudah sekali kita buatkan alasan, bikin alasan itu mudah sekali. Karena itu kita tidak puasa sunnah. Pertanyaan saya, tiba-tiba masuk bulan suci Ramadan, puasa atau tidak? Puasa atau tidak? Anak kecil puasa, yang tua puasa, laki-laki puasa, perempuan yang di rumah puasa, yang di kantor tetap puasa. Lagi musim panas ini tetap puasa. Bisa atau tidak? Oh gitu. Kan katanya panas, katanya kerja, katanya sibuk, katanya haus lapar. Kok sekarang tiba-tiba bisa puasa? Bukan 1 hari, malah 30 hari berturut-turut. Bisa atau tidak? Kuat atau tidak? Itu yang Allah mau sampaikan. Anda luar biasa, Anda bisa, Anda mampu, Anda kuat. Buktinya Anda 30 hari berturut-turut puasa. Kemarin Anda makan 3 kali dari subuh sampai maghrib. Tiba-tiba Anda nahan, bisa sabar. Makanan, minuman di depan matanya di rumah, tidak ada yang lihat, tapi tidak berani makan dan minum. Ada Allah dalam hatinya. Bisa, Anda luar biasa, Anda hebat, bisa puasa 30 hari. Yang bisa puasa 30 hari berturut-turut, gampang sekali baginya puasa Isnin Kamis nanti ya. Ya. Jangan bikin alasan lagi ya. Nah, itu yang Allah mau sampaikan. Anda luar biasa, Anda bisa puasa 30 hari. Gampang sekali Senin Kamis, 6 hari Syawal, hari Arafah, hari semuanya bisa. Ini ada buktinya 30 hari berturut-turut. Anda hebat, Anda kuat, bisa menahan diri dan laksanakan ibadah puasa. Allakum tattaqun, teruskan puasa Anda habis bulan suci. Itulah allakum tattaqun. Orang yang kita lihat di bulan suci Ramadan salat subuh di bulan suci Ramadan seperti salat Jumat. Masjidnya ramai. Oh ya, dari mana muncul jamaah ini ya? Yang biasanya sebelum Ramadan yang ikut salat subuh siapa? Yang tua-tua sudah husnul khatimah udah. Malah mereka satu saf ikut salat subuh. Kok tiba-tiba masuk bulan suci Ramadan masjidnya ramai? Kok bisa? Dari mana muncul jamaahnya? Oh, katanya susah bangun, Syekh. Susah bangun. Walaupun taruh alarmnya, gak dengar alarmnya. Oh gitu ya.
ibunya kasihan. Ayo sayangku, sebentar lagi azan, ayo kita salat. Sudah azan subuh, ayo kita ke masjid. Ini yang susah bangun. Ini yang susah bangun. Tiba-tiba masuk bulan suci Ramadan, dia sendiri datang kepada ibunya. Bu, Mi, Bu, jangan lupa bangunin saya sahur ya. Begitu ibunya datang sebelum subuh, ayo sayang sahur, sahur, sahur. Oh ya, bangun. Kok bisa bangun? Ini yang kemarin kan katanya susah bangun, katanya gak ada alarmnya. Tadi muazzin, as-salatu khairun minan naum, tidur lebih baik. Ini orang yang sama. Kalau masuk Ramadan, begitu ibunya datang sahur, sahur langsung bangun. Bisa bangun atau tidak? Jangan habis Ramadan bohong lagi sama Allah. Jangan habis bulan suci Ramadan balik lagi masjid sepi. Jangan pura-pura lagi ketiduran. Anda bisa dan mampu bangun salat subuh dan ada waktunya bulan suci Ramadan. Walaupun Anda bangun untuk sahur, tapi bisa bangun, ada waktunya. Itu la'allakum tattaqun. Bagaimana Anda jaga salat 5 waktu di bulan suci Ramadan, Anda bisa dan mampu jaga salatmu setelah bulan suci Ramadan. La'allakum tattaqun. Bahkan lebih luar biasa daripada itu. Bukan cuma salat 5 waktu, tapi inilah jamaah semuanya ikut salat sunnah tarawih, bukan wajib, sunnah itu. Tapi coba lihat jamaahnya. Oh bisa ya, bisa salat malam ya. Bacaan tadi bagus lama ini. Kita salat tadi berapa lama? 40 menit ya. Oh tapi bisa ikut ya. Hebat ya, luar biasa ya. Yang sepanjang tahun banyak antara jamaah, apalagi anak-anak muda atau anak-anak kecil, tidak ada salat malam sama sekali. Tidak ada salat malam. Kok sekarang bisa salat malam? Bukan 2 rakaat, 11 rakaat. Bacaannya 45 halaman. Yang bisa salat malam serakaat 45 halaman, gampang sekali habis bulan suci Ramadan. Jaga salat malammu walaupun 2 rakaat, baca kulhu gak apa-apa. Yang penting teruskan salat malam, jangan sampai putus kebaikan-kebaikanmu. La'allakum tattaqun. Itu yang Allah mau sampaikan di bulan suci Ramadan. Harus Anda percaya diri, Anda kuat, Anda hebat, Anda luar biasa. Bisa istiqamah dalam ta'at dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Anda lebih luar biasa daripada itu. Bukan cuma kita laksanakan ta'at dan ibadah, bahkan bisa menahan diri tidak lakukan dosa dan maksiat. Kalau orang lagi puasa, tidak enak lakukan dosa, gak enak. Lagi jaga puasa dia. Mohon maaf, kita laki-laki kalau lihat perempuan yang cantik gimana? Subhanallah. Tapi kalau lagi puasa gimana? Astagfirullah, astagfirullah. Bisa ya? Bisa menjaga matanya ya?
ibu-ibu yang suka gibah namimah, begitu lagi pas datang temannya ajak seperti kebiasaannya gibah namimah, puasa boleh nunggu habis buka puasa ya, nunggu habis tapi bisa menjaga lidahnya. Yang masuk bulan suci Ramadan banyak zikir, baca Quran, bisa menahan diri. Saya punya teman ini habis salat subuh wajib baginya apa? Kopi hitam sama wajib. Habis salat subuh kopi hitam sama rokok. 10 menit lagi kopi hitam rokok. 10 menit lagi kopi hitam rokok. Bang, jaga kesehatanmu, hancur jantungmu, hancur, jaga. Jawabannya apa? Syekh, tolong doain Syekh. Gak bisa, pusing kepala saya, pusing kepala saya, gak bisa doain ya. Oh gitu ya, gak bisa, kasihan. Begitu masuk Ramadan, dari subuh sampai maghrib tidak kopi, tidak rokok, dan masih hidup juga. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Itu yang Allah sampaikan di bulan suci Ramadan. Anda hebat, Anda luar biasa, bisa istiqamah taat dan ibadah, dan bisa juga menahan diri tidak lakukan dosa dan maksiat. Itu la'allakum tattaqun. Artinya Anda berubah di bulan suci Ramadan menjadi orang yang baik zahir dan batinnya. Habis bulan suci Ramadan teruskan kebaikan-kebaikanmu selama bulan Ramadan. Jadikanlah sepanjang tahun bagimu semuanya menjadi bulan suci Ramadan. Artinya istiqamah taat, istiqamah jaga salat, istiqamah baca Quran, istiqamah salat malam, dan selalu menjaga dirimu tidak lakukan dosa dan maksiat. Inilah tujuan bulan suci Ramadan, yang sifat bulan suci Ramadan datang mensucikan kita. Ini tugas Ramadan. Kita sepanjang tahun ternyata banyak kotoran, banyak kekurangan, banyak salah kita, banyak dosa kita. Tak apa-apa, karena Allah sayang, Allah mau berikan surganya, Allah berikan cucian. Ini tak apa-apa, sini masuk, cuci dulu. Man sama Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berkah puasa kita di bulan suci Ramadan, berkah salat tarawih kita di bulan suci Ramadan, Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang lalu. Ini yang luar biasa. Di bulan suci Ramadan dihapus dan diampuni segala dosa-dosa kita. Artinya Anda punya buku amal baru, suci, putih. Kotoran kita, kesalahan kita, dosa kita dihapus, diampuni. Dan begitu kita di bulan Ramadan isi ibadah taat yang terbaik, jadi isinya cuma yang baik. Yang dosa tak ada lagi. Artinya silahkan masuk surga. Silahkan masuk surga. Karena itu kata ulama, tugas kita satu habis Ramadan
Habis Ramadan tugas kita satu apa? Jaga kesucian hatimu, jaga kebersihan buku amalmu. Jangan kotor lagi. Sudah ada buktinya Anda hebat, Anda bisa. Inilah la'allakum tattaqun. Artinya kita berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, hamba Allah yang istiqamah ta'at, hamba Allah yang jauhkan diri dari dosa dan maksiat, mewujudkan sempurna takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Kenapa harus kita istiqamah? Karena kata ulama, kalau Anda ingin tahu ibadah ta'at saya selama bulan suci Ramadan, Allah sudah terima atau belum? Kata ulama, lihat kondisimu setelah Ramadan. Kalau masih Anda jaga, masih Anda teruskan amal salihnya, masih teruskan kebaikan-kebaikanmu, tanda baik bagimu, Allah sudah terima ibadah Ramadan. Tapi kalau seandainya ini penyakit Indonesia, mohon maaf, penyakit Indonesia, banyak jamaah masuk Ramadan, dia ikut salat malam, dia baca Quran, dia jaga salat, tapi habis bulan suci Ramadan, wabillahi taufiq wal hidayah, sudah selesai. Tidak taat lagi, tidak ibadah lagi, masjid balik lagi sepi, ketinggalan Al-Quran, balik lagi dosa dan maksiat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan, bulan ta'ah, bulan ibadah, bulan Quran, tapi juga bulan Ramadan, bulan doa, bulan doa. Orang puasa, doanya mustajab. Pas buka puasa, doanya mustajab. Waktu sahur, doanya mustajab. Habis salat witir, doanya mustajab. Setelah baca Quran, doanya mustajab. Karena itu kata ulama, berbanyaklah doa, berbanyaklah doa di bulan suci Ramadan. Dalam doamu ada dua doa, jangan pernah Anda tinggalkan. Ada dua doa, jangan pernah Anda tinggalkan. Yang pertama, ya Allah, kuatkan kami zahir batin. Ya Allah, kuatkan kami zahir dan batin, biar selalu semangat taat, biar selalu semangat. Karena jujur aja, Indonesia sudah malas. 10 hari lewat udah malas banget. Sebentar lagi datang puncaknya Ramadan, 10 malam terakhir, banyak jemaah sudah malas taubat, jarang baca Quran, malas ikut salat tarawih, apalagi i'tikaf. Jadi doa, ya Allah, kuatkan saya zahir batin, biar tetap semangat taat kepada-Mu ya Allah. Yang kedua, ya Allah, berikan hidayah. Ya Allah, berikan hidayah. Hidayah dan taufikmu ya Allah, biar selalu saya istiqamah, istiqamah sampai akhir hayat, bukan sampai akhir Ramadan. Ya Allah, berikanlah hidayah biar selalu saya istiqamah sampai akhir hayat, bukan sampai akhir Ramadan. Pasti dan yakin orang yang jujur dalam hatinya, jujur dalam doanya,
akan Allah berikan semuanya. Karena mohon maaf, 2 minggu lalu sebelum Ramadan saya lagi ada di Badan di sini. Tapi di kota Badan kemarin. Sampai datang hari Rabu sebelum hari Kamis yang masuk Ramadan. Kan masuk hari Kamis. Saya isi acara dalam salah satu masjid di Badan di sana hari Rabu subuh. Tapi ada kejadian luar biasa. Habis salat subuh, ada pengumuman dari 3 masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fulan ibni fulan jamaah masjid meninggal dunia. Ya Allah. Satu langkah lagi masuk Ramadan. Setengah hari sudah masuk malam pertama Ramadan. Tahu artinya apa? Bulan rahmah, bulan ampunan. Siapapun yang meninggal dunia di bulan suci Ramadan dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah. Bukan masalahnya dia baik atau tidak baik, tapi anda meninggal dalam bulan rahmah, bulan ampunan, pasti dan yakin akan dapat nasibnya. Jadi jangan meninggal dunia dulu, nunggu sebentar ya. Satu langkah lagi, setengah hari lagi, biar masuk Ramadan baru meninggal kapan? Bisa. Kesian. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita panjang umur sampai bertemu bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mahal, umur itu mahal. Dan alhamdulillah lagi sihat wal afiat. Alhamdulillah. Banyak keluarga kita, teman kita, jamaah kita mau puasa, mau ikut salat tarawih, tidak bisa. Lagi sakit tidak bisa puasa. Allah berikan kenikmatan bagi kita sihat wal afiat. Alhamdulillah. Dan paling luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang istimewa. Allah yang milih kita. Allah yang milih kita mau datang ke masjid, mau puasa, mau taat, mau ibadah. Artinya Allah sayang, mau kita masuk surga. Allah berikan hidayahnya. Karena jujur aja, banyak jamaah di sini, tapi lebih banyak jamaah yang di luar. Saya mau tanya, ada orang muslim tapi tidak salat, ada? Muslim tidak puasa, ada? Alhamdulillah, Allah milih kita datang ke rumahnya. Semoga semua yang datang masuk ke rumah Allah, masjid ini, nanti akan masuk surga Allah nanti. Amin. Karena itu syukur, alhamdulillah, Allah berikan panjang umur, sihat wal afiat, dan berikan hidayah. Kita datang ke masjid, kita datang ke rumah Allah, alhamdulillah. Karena itu manfaatkan umur, manfaatkan kesehatannya, manfaatkan kesempatan ini sampai bertemu dengan bulan suci Ramadan. Isi ibadah taat yang terbaik, biar anda sendiri dapat balasan Allah yang terbaik bagimu. Rizki yang terbaik, keluarga yang terbaik, keturunan yang terbaik,
yang terbaik. Kaidahnya, kalau anda menjadi hamba Allah yang luar biasa, luar biasa taatnya, luar biasa ibadahnya, luar biasa zikir, luar biasa Quran, akan Allah berikan balasan yang lebih luar biasa lagi bagimu dunia akhirat. Tapi kalau masih anda menjadi hamba Allah yang biasa-biasa aja, biasa-biasa, jangan harap balasan Allah bagimu kecuali yang biasa-biasa. Pilihan kita masing-masing, mau yang mana? Anda sendiri milih yang mana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di waktu yang luar biasa ini, malam yang luar biasa ini, mari sama-sama berkah majlis ilmu, berkah bulan suci Ramadan, berkah rumah Allah masjid, berkah salat witir yang kita laksanakan, berkah malaika yang hadir sekitar kita, yang doa untuk kita dan mengaminkan doa kita. Artinya kesempatan luar biasa bagi kita, doa yang mustajab. Karena itu kita mari sama-sama tutup acara kita dengan doa. Hadirkan hatinya, sebutkan hajatnya. Sekarang waktunya. Allah Maha Baik, Allah Maha Mulia akan berikan semuanya. Yang punya hajat, sebutkan hajatnya. Kita akan doa hajat sama-sama. Apapun hajat kita, apapun kebutuhan kita, jangan menganggap terlalu berat, terlalu besar, terlalu susah. Jangan. Semuanya bagi Allah mudah, semuanya bagi Allah kecil. Dengan satu kata, kun fayakun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anda doa selalu yakin akan Allah ijabah. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Ini wasiat Rasulullah. Begitu doa dengan penuh yakin akan Allah ijabah. Tapi sebelum saya doa, ada hadiah kenang-kenangan, hadiah kenang-kenangan kepada semua jamaah yang luar biasa, yang luar biasa, yang biasa-biasa gak dapat, yang semangat dapat, yang malas-malas tidak dapat. Kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir bagi-bagi hadiah. Kali ini kita bawa hadiah buku almarhum Syekh Ali Jabir, amalan ringan tapi masuk surga. Ternyata almarhum sudah paham, Indonesia mau yang paling mudah, yang paling cepat, yang paling ringan, tapi mau masuk surga. Oh gitu ya. Akhirnya almarhum buatkan bukunya, amalan ringan tapi pahalanya, hadiahnya masuk. Karena itu kali ini kita akan bagi-bagi hadiah ini kepada jamaah yang luar biasa, yang ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu fikiran sama almarhum Syekh Ali Jabir untuk mensyiarkan Al-Quran, cintai Al-Quran, membumikan Al-Quran, menselamatkan generasi Indonesia. Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kepada semua jamaah yang masih ikut satu niat, satu tujuan dengan almarhum Syekh Ali Jabir, silahkan maju ke depan, terima hadiah kenang-kenangan dan foto berdua. Setelah bagi-bagi hadiah, kita duduk dengan doa. Tapi sebelum itu, sekarang kita lagi kerja keras untuk membagi-bagi Al-Quran untuk seluruh Indonesia. Tapi kita yakin tidak bisa sampai kepada seluruh Indonesia. Karena itu saya harap kerjasama. Artinya nanti kalau kalian pulang atau mudik
kampung-kampung yang jauh-jauh itu, dalam perjalananmu atau di dalam kampungmu atau desamu, ternyata ada masjid tidak ada Quran, atau ada pesantren belum punya Quran, ada rumah tahfiz kurang Qurannya. Assalamualaikum sahabat muslim, kita butuh Al-Quran. Butuh berapa? 100. Okey, kita kirim ke masjid ini. Bapak ibu ambil dari masjid ini, kirimkan ke kampungnya atau ke desanya. Gratis. Gratis. Kita sampaikan sampai masjid ini dengan gratis. Kita tanggung jawab semuanya. Yang penting mohon kerjasamanya, biar kita tetap sebarkan Al-Quran di pelosok-pelosok. Jadi kita tercinta Indonesia. Kepada Bapak Ibu yang siap berjuang bersama Al-Quran, yang siap menjadi mujahid-mujahidah, berjuang bersama kalam Allah. Mungkin banyak antara kita belum hafal Al-Quran. Juz 30 bukan 30 juz. Tetap banyak belum hafal juz 30. Tak apa. Cara cerdas kita menwakafkan Al-Quran, artinya anda lagi tidur di rumah santai-santai sama keluarganya, tapi ternyata berkah Al-Quran yang anda wakaf. Santri itu bukan seperti kita 5 menit baca Quran sudah malas. Mereka habiskan 1 harinya baca Al-Quran, berjam-jam baca Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, besok menjadi guru ngaji Al-Quran. Artinya mereka setiap hari baca berjuz-juz itu, setiap 1 huruf 10 kebaikan. Pahalanya itu mengalir kepada Bapak Ibu, karena berkah Bapak Ibu yang wakafkan Al-Quran itu, jadi sama-sama menjadi ahlul Quran, keluarga Allah. Pahalanya mengalir kepada kita sampai hari kiamat. Itu amalan cerdas biar dapat pahala mengalir sampai hari kiamat. Karena itu saya minta kepada Ustaz, cari hamba Allah yang luar biasa di sini, hamba Allah yang siap berjuang bersama Al-Quran, hamba Allah yang ikut satu hati, satu niat, satu tujuan dengan almarhum Syekh Ali Jabir untuk mensyiarkan Al-Quran. Silahkan maju ke depan, terima hadiah kenang-kenangan tanda berterima kasih kami kepada semua yang ikut dalam perjuangan ini. Semoga kita sama-sama kumpul lagi dengan almarhum Syekh Ali Jabir di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kepada Ustaz, silakan. Habis itu bagi-bagi hadiah, insya-Allah kita tutup dengan doa. Silakan. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, ayo